Shalom. Shalom. Ada sukacita di ruangan ini? Amin. Sungguh? Amin. Saya yakin wajah-wajah yang tersenyum, ceria itu karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial, kita mau memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Akan ada kegerakan terjadi di tempat ini. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita menghargai, kita datang dengan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan yang telah sungguh berbaik hati menyelamatkan kita semua. Mari mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan yang tiada henti-hentinya kepada Engkau, sebab Engkau yang senantiasa menjaga pelihara kami. Kami hidup karena kebaikan-Mu. Nafas kami ada karena Engkau yang memberikannya Tuhan. Kami boleh tetap berdiri, beraktivitas semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang, kiranya kerinduan kami Engkau lihat, kiranya hati kami, pikiran kami Engkau selidiki Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan jika kami datang dengan keberdosaan kami, dengan ketidaktulusan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tolong kami bahwa kami mendekat padamu. Kiranya Engkau layakkan kami. Kami butuh Engkau Tuhan saat ini. Kami masuk di dalam ibadah ini. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau disukakan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Kami tidak mau menaikkan kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa, tapi kami mau bawa dari segenap hati dan jiwa kami dan kesungguhan kami. Kami mau naikkannya ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau curahkan urapan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu bagi kami semua. Haleluya. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Katakan lagi, oh curahkan kuasa-Mu. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Ubah dan isilah aku. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Kami meminta padamu ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu bagi kami semua Tuhan. Oh, curahkan kuasa-Mu. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh, curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Ubah dan isilah aku
dan isilah aku, oh curahkan kuasa-Mu, Roh. Mari bangkit berdiri saudaraku sekalian, kita minta dengan kesungguhan hati kita, oh curahkan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Ubah dan isilah aku, oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Roh Kudus jamahlah kami, urapi kami, lawatlah kami rindu Engkau, Roh Kudus, layakkan kami, jamah kami, urapi kami, bawa kami mendekat padamu. Kami naikkan syukur sebab Kau yang berkuasa, sebab Kau yang bertata dalam hati kami. Kau rela ya Roh Kudus tinggal dalam kami. Terima kasih, kami naikkan syukur, kami naikkan sembah, haleluya, haleluya. Oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu, oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh curahkan kuasa-Mu, oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Oh curahkan, oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. 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 Oh curahkan kuasa-Mu, Roh
Roh Kudus, ubah dan isilah aku Tuhan, ubah dan isilah aku, oh curahkan kuasa-Mu, Roh Kudus. Kami sungguh percaya Engkau hadir di dalam kami. Kami sungguh percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di dalam pribadi kami. Engkau membangkitkan kami agar bekerja bagi-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena Engkau setia dan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terus mau memuji nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Amin. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan adalah penopang dan penolong kita? Katakan amin. Kasih tos dulu kiri kanan sebanyak minimal 5 orang. Ayo. Hati kita hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami sembah Engkau dan bersyukur karena Engkaulah penolong kami, Engkaulah gunung batu kami. Tiada tempat lain di mana hati kami taruh, hanya padamu saja Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. yang percaya katakan amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dengan kesungguhan hati katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. sekali lagi boleh kita mau katakan lebih dahsyat lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Lebih dahsyat lagi jemaat Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu Tuhan hati kami Hanya percaya. padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ayo semuanya bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur.
ku mau selalu bersyukur. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Dengan kesungguhan hati. Dia dahsyat, Dia layak disembah, Dialah sumber pertolongan kita. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Amin. Lebih dahsyat lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhan gunung batu kita, Dia Immanuel juga buat kita. Dia selama-lamanya akan menjaga dan pelihara kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong dan membebaskan kami. Di dalam Yesus Kristus kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap. Dia setia melihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, pintu kemenangan. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap. Dia setia Dia memelihara. setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, pintu kemenangan. katakan lagi, Dia yang sanggup. Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Asal ku percaya, Asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. mari bertepuk tangan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Immanuel, Engkau beserta kami.
Engkau tidak tinggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau tempatkan Roh Kudus di dalam diri kami. Tiap hari, tiap detik, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Jesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tetap mau di dalam hadirat Tuhan. Mari nyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati, kesungguhan pikiran kita, bahwa kita memerlukan Tuhan tiap jam, tiap menit, tiap detik dalam hidup kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah yang menolong kami. Kami perlu pimpinan Roh Kudus dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Amin. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, kami perlu Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau sajalah kami bisa pasti hidup damai dan sejahtera. Kami bisa hidup tenang. Hanya di dalam Engkau sajalah Tuhan. Bukan karena koneksi kami, bukan karena harta benda kami, bukan karena apapun yang ada di dunia ini Tuhan yang membuat kami damai, tetapi hanya Engkau saja Roh Kudus yang membuat kami tenang, karena hidup kami dipastikan keselamatan kami. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri kami Tuhan, karena kami akan hidup selama-lamanya bersama Engkau. Bahkan di dunia ini pun sekalipun Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai tantangan, kami boleh hidup sejahtera, dipimpin oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan,
Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari jemaat Tuhan serukan dengan kesungguhan hatimu. Setiap jam ya Tuhan, jadikanlah ini doa kita yang terdalam. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah Tuhan, berkatilah, Terima kasih Tuhan. Ketika kami berseru dengan kesungguhan hati kami, ketika kami berseru di dalam keterdesakan kami, Engkau mendengar dan Engkau rindu dan Engkau mau Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan adalah saat yang begitu berharga buat kami mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kami sudah menerima segala hal yang baik dari Engkau. Dan kami mau kembalikan yang menjadi tanggung jawab kami, menjadi komitmen kami untuk mendukung pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Pamulang ini Tuhan. Kami mau kembalikan Tuhan apa yang menjadi panggilan-Mu bagi kami, mengembalikan setiap persepuluhan persembahan ini. Kami mau berikan dengan sukacita di hati, dengan tidak ada lagi yang mengkhawatirkan kami, karena Engkau pasti memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan dan persepuluhan ini. Amin. Kami semakin rindu ya Roh Kudus akan urapan-Mu. Kami semakin rindu Roh Kudus, Engkau yang sudah tinggal di dalam diri kami. Engkau mau berkarya secara luas dalam diri kami. Kami mau ikuti kehendak-Mu. Kami mau ikuti rencana-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, berbicaralah dalam diri masing-masing anak-Mu. Siapkanlah kami untuk mendengarkan suara-Mu dikumandangkan pada saat ini bagi kami semua. Ya hembuskan Roh-Mu, beri hidup yang baru, agar tiap perbuatanku meniru perbuatan-Mu. Kami mohon Roh Kudus, berhembuslah buat kami Tuhan. Ya hembuskan Roh-Mu,
hatiku sucikan, dan kehendak-Mu jadilah sesuai kehendak Tuhan. Berembuslah Roh Kudus bagi kami semua. Ya, hembuskan Roh-Mu, aku Kau kuasai, agar seluruh hidupku penuh api. Dengan bangkit berdiri, saudaraku katakan, ya, hembuskan Roh Kudus. Saudara Pendeta Thomas, ya, hembuskan Roh-Mu, agar ku hidup terus hingga sempurna hidupku dalam surga yang kudus. Ya Roh Kudus, hembuskan Roh-Mu pada kami, supaya kami benar-benar mengalami kuasa dalam hidup kami. Saat ini kami merayakan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah dicurahkan 10 hari pada saat Yesus naik ke surga. Kami serahkan kepada-Mu, Bapa. Biarlah ibadah saat ini sungguh-sungguh peristiwa-peristiwa boleh kami kenang kembali. Bahkan kami mengaminkan peristiwa itu bahkan terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan pada saat firman-Mu kami dengar. Biarlah Roh Kudus menolong kami mengerti firman ini. Berkati anak-anak kami. Mereka juga beribadah di tempat yang lain dengan cara mereka. Tuhan memberkati guru-guru yang membimbingnya. Berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu. Tuhan menjamah anak-anak kami ini, sehingga mereka terus bertumbuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu semakin besar, semakin mengerti tentang Tuhan Yesus. Bahkan kelak mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom. Kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan semuanya pada hari ini. Kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang sudah lama dijanjikan Tuhan. Pada saat Tuhan datang ke dunia, bahkan sebelumnya semuanya dinyatakan melalui firman-Nya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari Pentakosta merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Pada saat itu Rasul Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan percaya Yesus. Dan itulah yang menjadi titik awal dari gereja mula-mula. Itu sebabnya sering sekali hari Pentakosta juga sering disebut hari ulang tahun gereja secara universal. Karena pada saat itulah lahirnya gereja mula-mula. Nah, tema pada hari ini adalah peristiwa Pentakosta. Kita akan belajar peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat hari Pentakosta. Apa yang terjadi pada saat Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang saat itu menantikan. Pada saat ini ada banyak orang, banyak gereja yang masih memegang ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga,
Banyak gereja bersekutu dalam gedung gereja, mereka bertekun, mereka berdoa, bahkan berpuasa selama 10 hari sampai pencurahan Roh Kudus dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab kita lihat pada saat Natal merupakan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Ini sangat penting. Jikalau Tuhan gak datang, maka semuanya tidak akan terjadi. Itu sebabnya kita merayakan hari Natal pada bulan Desember. Dan kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa pada saat Yesus ditangkap. Selama ditangkap itu setelah Yesus, ada penafsiran yang berusia 33 tahun, ada yang 34 tahun, tetapi Yesus mati. Dan kita peristiwa itu kita peringati dengan hari kematian Tuhan atau Jumat Agung. Kemudian 3 hari Yesus mati dan itu kita peringati dengan hari Paskah. Hari kebangkitan Yesus. Setelah Paskah 40 hari berikutnya kita peringati sebagai hari kenaikan ke surga. Ada kesan saudaraku, ada kesan khususnya dalam pribadi saya. Kesan saya kenaikan Tuhan Yesus ini seringkali diabaikan oleh gereja. Kenapa? Karena seringkali kenaikan Tuhan itu gereja mengadakan kebaktian padang. Ada banyak gereja mengadakan kebaktian padang. Dan isinya kebaktian padang itu hanya hura-hura saja. Permainan gitu ya. Permainan lucu-lucuan, seru-seruan. Padahal kita tahu bahwa kenaikan Yesus merupakan momen yang sangat penting. Dan pada saat Yesus naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan yang kita sebut dengan Pentakosta atau 50 hari setelah hari Paskah. Itu sebabnya disebut Penta. Penta artinya 5. 50 hari setelah Yesus bangkit dari surga, dari kematiannya. Dan ada satu lagi yang belum digenapi, yaitu Yesus berjanji akan datang kembali. Bapak Ibu yakin kalau Yesus akan datang kembali? Yakin? Yakin? Saudaraku, firman Tuhan tidak akan salah, pasti benar. Karena apa? Semua dikatakan Tuhan dalam firman itu. Paskah, Natal, kematian Yesus, Pentakosta, semua digenapi. Dan tinggal satu yang belum terjadi, yaitu pada hari Yesus kedatangan yang kedua kali dalam dunia ini. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat hari Pentakosta itu? Peristiwa apa yang terjadi pada saat hari pencurahan Roh Kudus itu? Kita akan membacakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada peristiwa-peristiwa kalau kita melihat peristiwa yang menyertai Roh Kudus dicurahkan. Peristiwa yang menyertai tentang hari Pentakosta itu. Kita akan melihat satu persatu peristiwa itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam ayat yang kedua, tadi dikatakan dengan jelas dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi peristiwa yang terjadi saat itu, pada saat murid-murid berkumpul di rumah mereka, di tempat ibadah, tiba-tiba ada seperti tiupan angin yang begitu keras. Saudaraku, kalau kita mendengar tiupan angin, itu sangat menakutkan. Kenapa? Karena angin itu nggak bisa dilihat.
gak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi oleh mata kita. Tetapi kita percaya bahwa angin itu ada. Kalau Bapak Ibu sedang panas, misalkan sedang gerah, sekarang ini sedang sangat tinggi suhu di negara kita, lalu kita kipas-kipas gini, terasa ada anginnya, tapi nggak kelihatan. Angin itu apa? Warnanya apa? Ada orang berkata, ya angin itu kan warnanya merah Pak. Kalau kita dikerokin akan kelihatan, tapi bukan seperti itu. Kita lihat bahwa angin itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Tetapi kita percaya bahwa angin itu ada. Ada banyak peristiwa terjadi di negara kita, tiba-tiba ada angin puting beliung, tidak kelihatan. Tapi tiba-tiba bisa mengangkat rumah, bisa menerbangkan atap rumah, bisa memporak-porandakan rumah. Ada begitu kekuatan begitu besar, tapi nggak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti itulah Roh Kudus, tidak bisa dilihat. Kita nggak bisa melihat Roh Kudus di mana. Tapi saya percaya bahwa di tempat ini ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Dalam hidup kita ada Roh Kudus. Kita nggak bisa melihat. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan tiba-tiba terjadi bunyi seperti tiupan angin yang keras. Kita membayangkan bagaimana pada saat Bapak Ibu sedang di rumah tiba-tiba mendengar tiupan angin yang begitu keras, pasti menakutkan. Saudaraku, Roh Kudus seperti itu tidak bisa dilihat. Kata angin itu istilahnya itu ruah ya, ruah. Ruah itu bahasa Ibrani. Tetapi juga ruah itu juga bisa diartikan roh. Jadi nggak bisa dilihat, tapi dirasakan keberadaannya. Tidak bisa dilihat, tapi pekerjaannya nyata. Tidak bisa dilihat, tapi sungguh-sungguh bisa membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat untuk menjadi orang beragama Kristen itu gampang. Amin. Kalau misalkan seseorang tiba-tiba pergi ke gereja, kemudian membawa Alkitab, kemudian berkata, haleluya, puji Tuhan. Pasti orang-orang di sekitar saudara mengatakan, wah dia Kristen itu. Kok bisa? Iya, dia ke gereja, dia membawa Alkitab, dan dia berkata haleluya, pasti Kristen. Jadi untuk menjadikan kita menjadi orang Kristen itu sangat mudah. Semua bisa. Bapak Ibu juga bisa menjadikan anak-anak kita orang Kristen. Kita bisa menjadikan orang-orang teman kita orang Kristen asalkan dia mau. Syaratnya gampang. Hanya dia mau ke gereja, bawa Alkitab, menyanyi, lalu mengatakan kata-kata yang sering diucapkan orang Kristen, haleluya, puji Tuhan, wah pasti dia Kristen. Tetapi saudaraku, yang Tuhan inginkan bukan menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan ingin bagaimana kita bisa menjadi orang yang lahir baru. Dan untuk menjadi orang yang lahir baru, itu hanyalah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan saya, bukan saudara yang memilih Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang memilih saudara dan saya. Itu kenapa orang-orang yang dijamah Roh Kudus itulah yang bisa berkata, aku percaya Yesus. Jadi untuk menjadikan seseorang hidup baru, itu hanya pekerjaan Roh Kudus, bukan kita.
Saudara, itulah karya Roh Kudus. Tidak kelihatan, tetapi buktinya sangat kelihatan. Jadi kalau Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus memberikan kita, menjadikan kita menjadi hidup yang baru. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada gambar yang dikatakan di sini, mungkin Bapak Ibu mengenal tentang seorang yang bernama Stuart Hempel. Stuart Hempel itu seorang penyanyi country dari Amerika Serikat. Dia tuh mabuk-mabukan, suka mabuk-mabukan, suka berantem. Terus sebabnya Stuart Hempel itu sering dipenjara, masuk penjara. Karena ulahnya. Istrinya sering menasihati, "Mbok kamu berubah, Pap," gitu ya. "Mbok kamu jangan mabuk-mabukan. Mbok kamu coba jangan berkelahi." Tapi susah. Tetap aja berantem, tetap mabuk-mabukan. Satu saat di kota dia itu ada KKR yang berkhotbah adalah pendeta doktor siapa? Yang sangat terkenal itu Billy Graham ya, terkenal. Billy Graham itu penginjil orang baptis yang sangat luar biasa, sangat terkenal. Jadi kalau Billy Graham itu khotbah KKR, walaupun di stadion berapapun kapasitasnya selalu penuh. Terus sebabnya pada saat terjadi KKR di situ, panitia menyediakan monitor, menyediakan loudspeaker, supaya orang yang tidak kebagian di dalam itu bisa hadir di luar stadion dan bisa mendengarkan. Nah saat itu istri Stuart Hempel itu mengajak ikut KKR. "Ayo Pap, KKR yuk. Ada pengkhotbah luar biasa loh, pendeta Dr. Billy Graham." Dia marah, "Mam, saya sudah katakan pada kamu, jangan ajak saya ke gereja. Jangan ajak saya mengikuti KKR." Lalu sang istri berkata, "Pap, tempatnya jauh stadion itu. Kalau kamu nggak ikut KKR nggak apa-apa lah, tolong antar saya lah." "Oke, kalau hanya mengantar saya mau." Lalu Stuart ini mengantar istrinya menuju ke stadion di mana KKR Billy Graham diadakan. Pada saat mulai, saudaraku, istrinya masuk di stadion, sementara Stuart Hempel ini sedang menunggu di dalam mobilnya di tempat parkiran. Awalnya sambil makan snack gitu ya, minum-minum, snack, makan. Kemudian begitu KKR dimulai, karena Stuart ini juga seorang seniman, dia suka musik. Pada saat di dalam ibadah itu ada satu musik jenisnya country yang dinyanyikan. Jadi musik rohani ini banyak musik ya, ada dangdut, ada country, ada apa macam-macam. Nah, salah satunya waktu itu sedang menyanyikan musik country yang rohani. Nah, Stuart ini tertarik. Lalu dia keluar dari mobil dan dia di depan mobilnya itu sambil menikmati lagu-lagunya yang indah itu. Dia bertepuk tangan, dia senang sekali. Dan setelah itu tibalah saatnya khotbah pendeta Dr. Billy Graham disampaikan. Khotbahnya sederhana katanya. Tetapi sepertinya, jadi Stuart ini sepertinya cerita pada menyatakan, firman itu seperti untuk saya, Mam. Dia menelanjangi saya. Seolah-olah pendeta ini sudah kenal dengan saya. Padahal saya tidak pernah melihat wajahnya. Dan saya percaya pendeta pun gak pernah melihat saya. Tapi seolah-olah firman itu yang disampaikan itu saya persis. Lalu setelah firman Tuhan disampaikan, pendeta Billy Graham berkata, "Saudara, apakah saudara ada yang ingin bertobat? Apakah saudara ingin berhenti memabuk-mabukan? Apakah saudara ingin berhenti untuk berkelahi? Apakah saudara ingin berhenti untuk melakukan tindak kejahatan?" Lalu pada saat itu, gak sadar, Stuart Hempel ini mengangkat tangannya. Dia berteriak, "Saya bertobat." Ada banyak orang melihatnya, tapi
Dia nggak peduli. Dia langsung mengangkat tangan. Saya percaya Yesus. Lalu setelah itu dia berlutut. Dia berkata, ya Yesus, mulai hari ini saya bertobat. Saya percaya kepada Engkau menjadi Tuhan Juru Selamatku. Saya akan tinggalkan minum-minuman itu. Saya akan berkelahi lagi. Saya akan mengikut Engkau. Begitu selesai, lalu istrinya pun keluar dari stadion dan Stuart Hamblen berkata, Mam, saya hari ini bertobat. Istri berkata, Pap, kamu menyelonong ya masuk stadion ya? Oh enggak, saya mendengar dari tempat ini. Dan suara itu jelas sekali. Seperti saya di depan pendeta itu. Seolah-olah pendeta itu berkata dengan saya. Dan saya tidak bisa tahan. Saya percaya Yesus, saya bertobat. Konon sang istri itu memeluknya. Puji Tuhan, haleluya. Dia mengucap syukur. Saudaraku, ini pekerjaan Roh Kudus. Istrinya berkali-kali mengajak ikut KKR, mengajak ibadah berkali-kali. Bahkan sudah sering diajak ikut kebaktian di gerejanya, tidak mau. Tapi pada saat Roh Kudus menjamah, seperti angin, tidak dapat dilihat. Tetapi ada kuasa yang begitu besar, yang tidak satupun bisa menolaknya. Karena kuasa pekerjaan Roh Kudus sangat besar. Dan akhirnya Stuart Hamblen ini bertobat, percaya Yesus dan menjadi seorang penginjil. Dia mengarang lagu-lagu country dan dia sering keluar masuk penjara, bukan ditahan. Tapi dia menyanyikan lagu-lagu rohani country di dalam penjara. Dia bersaksi kepada teman-temannya. Lalu dia sering menyanyi di radio-radio tentang rohani. Dia mengarang lagu rohani, salah satu lagu yang sangat terkenal yang dikarangnya adalah Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Dia berkata, tak tersembunyi kuasa Allah. Itu karangan Stuart Hamblen. Pada saat bertobat, dia berkata orang lain ditolong, saya juga. Saudaraku, kalau orang lain ditolong, saudara juga bisa ditolong Tuhan. Karena Tuhan berbicara pada semua orang. Yang penting apakah kita menanggapi sambutan Roh Kudus. Jadi peristiwa yang terjadi pertama pada saat Pentakosta itu ada suara angin yang begitu keras, yang tidak bisa dilihat, tapi bisa menjamah hati, bisa membuat seseorang itu mengalami hidup baru. Saudaraku, sangat dibedakan. Tuhan gak ingin kita hanya menjadi orang Kristen, hanya KTP-nya Kristen, hanya ke gereja minggu, ke gereja bawa Alkitab. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan inginkan supaya kita mengalami hidup baru. Dan hidup baru itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Karena itulah karya Roh Kudus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jikalau kita dipilih Yesus Kristus, Roh Kudus berkata kepada kita, kita merespon. Kita akan mengalami hidup baru. Seperti yang disampaikan dialami oleh Stuart Hamblen itu. Lalu peristiwa apa yang kedua yang terjadi pada saat hari Pentakosta? Saudaraku, dikatakan kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ini peristiwa yang terjadi yang kedua pada hari Pentakosta. Ayat yang kedua berkata, ayat yang ketiga berkata demikian. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, yang hinggap pada mereka masing-masing. Jadi pada saat dari Pentakosta yang pertama terjadi tiupan angin yang keras. Tidak bisa dilihat, tapi berdampak yang luar biasa. Dan yang kedua terjadi apa? Tiba-tiba ada api yang bertebaran seperti lidah-lidah api. Di atas mereka bertebaran.
Saudaraku, ini sangat luar biasa menggemparkan bagaimana jika di di atas kita ada lidah api yang bertebar di atas kita, pasti mengalami ketakutan yang luar biasa. Ini terjadi pada Pentakosta yang luar biasa. Begitu hebatnya. Dikatakan seperti lidah-lidah api. Saudaraku, api itu mempunyai fungsi membakar. Kalau kita membuka dalam kitab Yesaya pasal yang keempat, Yesaya pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan demikian, apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Ini kedahsyatan api, membakar, memurnikan, menghancur leburkan, membuat kita sampah-sampah dosa yang dalam hidup kita bisa dibakar oleh karena kuasa Roh Kudus. Begitu dahsyatnya kedahsyatan api Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, bisa membakar semua sampah dosa kita, bisa mengubah kita, bisa memurnikan kita. Itu salah satu fungsi di dalam api kuasa Roh Kudus yang dinyatakan pada hari Pentakosta itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, api juga memberikan kuasa. Api juga bisa membuat kita membakar, tetapi juga api juga berartikan sebagai kuasa, kekuatan, power yang ada, yang diberikan kita dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 disampaikan pada hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, akan menerima power, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ini power, ini kuasa yang Tuhan berikan, yang berupa api yang ada dalam atas kita, yang kelihatan, orang bisa melihat, ada api yang luar biasa. Pada hari Pentakosta dinyatakan. Nah, satu ini nggak ada. Peristiwa kan sekali ya saudara, lahir juga sekali kan. Sekali hari Pentakosta juga sekali, waktu itu ada api. Saya bisa membayangkan jikalau di atas kita ada api, kita lari pun diikuti api itu, wah mungkin terjadi kegaduhan mungkin ya, mungkin panik mungkin ya. Tapi luar biasa, peristiwa luar biasa. Jadi peristiwa Pentakosta itu peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa ecek-ecek, bukan peristiwa yang remeh-remeh. Peristiwa yang begitu besar dampaknya. Karena api itu akan membakar dosa kita. Sampah-sampah dosa yang ada dalam hati kita, jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, akan dibakar, akan dimurnikan. Sehingga kita menjadi putih seperti salju. Sampah-sampah itu akan membuat kita murni, hati kita murni, iman kita murni. Itu hanya bisa terjadi karena kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, kuasa itu akan memberikan tanda ajaib. Kita akan melihat dalam Markus pasal 16. Ada tanda-tanda ajaib yang menyertai kuasa Roh Kudus itu. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 dan 18. Kalau saya ketemu, kita akan baca bersama-sama dengan saya. Markus pasal 16, ayat 17 dan 18. Kita mulai. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Saudaraku, ini yang dinyatakan kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus nyatakan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan ada tanda-tanda. Tanda yang pertama adalah jika kita mengusir setan, setan itu akan lari. Pak Ibu takut dengan setan?
takut dengan setan. Beberapa hari yang lalu, cucu kami Sena itu nggak bisa tidur malam-malam. Kenapa, Dek? Pak, Mah, takut, Mah. Loh, kenapa? Itu, Pak, ada anak kecil di situ. Dia mengajak Dede. Dia ingin mengajak main Dede. Takut, Mah. Takut, Pak. Apa, Dek? Takut, Pak. Lalu Sena berkata, Pak, Mah, panggil Uti ya. Kenapa? Udah panggil Uti aja, Mah. Kemudian kami ke sana malam-malam dan Sena masih ketakutan. Lalu tanyakan di tahun Uti, mana, Dek? Itu Uti. Anak kecil laki-laki itu, kakinya pincang. Itu Uci, itu dia mengajak Dedek main. Lalu Utinya mendoakan. Lalu doakan, masih, Dek? Enggak, Uti, udah enggak ada, Uti. Kuasa itu diberikan pada saudara. Kalau saudara melihat, bukan setan yang menakutkan, bukan genderuwo, bukan kuntilanak, bukan wewe gombel, tapi kuasa-kuasa iblis itu. Kita punya kuasa dalam nama Yesus. Dan setan itu akan keluar, akan pergi. Gereja ini punya pengalaman banyak pelayanan pengusir setan. Ada banyak orang yang telah mengalami kerasukan setan dan kita doakan. Bukan pendeta, bukan saya, bukan ibu pendeta, tapi orang lain pun bisa. Dalam nama Yesus. Ya, pergi. Dan setan itu akan takut. Saya punya pengalaman waktu kami diundang khotbah di sebuah gereja di Bogor. Waktu itu dia sewa ruko itu udah lama nggak dipakai. Dan kami ibadah di lantai dasar, saat atas, bawah, dan lantai 2 itu untuk pastori, tempat tinggal pendetanya. Masa kami ibadah, ada satu jemaat yang manifestasi. Dia ngambil keputusan tiba-tiba manifestasi. Dia tersungkur dan guling-guling gitu. Lalu karena ibadah nggak selesai, lalu saya bilang bawa ke atas saja Bapak ini. Dan dia bisa diajak ngomong, bawa ke atas. Lalu kita adakan pelepasan itu. Kita ditanya, siapa kamu? Saya. Kemarin saya di bawah, kamu usir. Sekarang dulu saya di atas, kamu usir. Sekarang saya di bawah, kamu usir lagi. Jadi bisa komunikasi, saudara. Dia bapak tapi suaranya seperti orang tua. Lalu saya melihat di lantai, dari lantai atas itu saya melihat ada tukang parkir dia. Saya teringat perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan berkata, pergilah ke babi-babi itu. Dan kuasa iblis itu lari ke babi itu. Saya ingat ketika saya berkata, pergi ke tukang parkir itu. Mungkin terjadi, saudaraku. Saya mau sampaikan bahwa kuasa iblis itu ada. Ini bukan dongeng. Dan bukan yang dilakukan Yesus, tapi semua orang yang punya kuasa itu. Tanda-tanda ini menyertai saudara. Manfaatkan kuasa itu, saudara. Supaya bisa menjadi berkat mungkin bagi teman saudara. Menjadi berkat. Supaya kuasa nama Tuhan dipermuliakan. Karena kuasa itu menyertai dan itu benar terjadi. Lalu tanda apa lagi yang dikatakan dalam firman itu? Di dalam Markus pasal 16 tadi ayat yang ke-17, ayat yang 18 mengatakan,
Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Yaitu saya nggak mau. Kalau itu sudah tahu racun kok diminum, bukan berarti, Pak, ini kan firman Tuhan. Kalau ini racun, firman Tuhan berkata minum aja Pak, nggak mati kok. Ya enggak, itu mencobai Tuhan. Tapi dia katakan, jika engkau menumpangkan tangan pada orang sakit itu akan sembuh. Kita nggak bisa mengklaim semua itu akan sembuh sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita melayani, mendoakan orang sakit dan gak sembuh. Bahkan ada yang mati. Tapi ini yang harus kita lakukan. Masalah sembuh atau tidak itu urusan Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan lebih tahu. Hari Kamis yang lalu, saudaraku, habis Kamis yang lalu itu, saya tuh jam 12 malam bangun dan terbangun, benar-benar gak bisa napas. Susah napas. Gak bisa napas benar-benar saya. Awalnya saya ke dokter tuh karena dokter bilang saya alergi debu dan alergi dingin. Sehingga sering menyumbat ya. Ada ingus yang menyumbat hidung. Benar-benar gak bisa napas. Buntu semuanya. Saya gak tahan. Dan tiba-tiba Bu Thomas terbangun. Kenapa Pak? Ya saya sampaikan. Saya sampaikan. Saya keluar lama tetap nggak bisa napas, masuk lagi. Lalu istri saya berkata, ayo Pak kita berdoa Pak. Saya bersyukur Bu Thomas itu respon banget. Ketika tahu saya nggak bisa napas, dia tumpang dada saya ini. Dalam nama Yesus, dia berdoa. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Tapi yang saya tahu beberapa saat kemudian, saya bisa tertidur. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada kuasa yang diberikan. Dan kuasa itu begitu dahsyat. Saudara harus menggunakan kuasa itu. Tanda-tanda orang yang punya hidup baru, ada kuasa yang diberikan Tuhan. Bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar membawa Alkitab, bukan sekedar berkata haleluya, tapi ada kuasa yang Tuhan berikan dan saudara menggunakan itu, maka kuasa itu akan bermanfaat, akan sungguh berkuasa, dan itu yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, memberi kuasa, memberi kekuatan, memberi power. Dan itu yang membuat kita mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan peristiwa yang ketiga kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal kedua ayat yang keempat, dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu apa terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberitakan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada penafsiran yang bermacam-macam. Ada gereja menafsirkan bahasa Roh itu tanda hidup baru. Tapi saya tidak menganut aliran itu. Saya enggak menyangkal. Saya enggak boleh membantah. Saya enggak boleh berdebat. Tapi saya menjelaskan yang saya yakini. Yang dikatakan di sini adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa seperti yang Roh suruh berkata-kata. Jadi situ ada banyak orang. Saya hitung di situ ada 15 bangsa. Mereka berbicara dengan bahasa lain masing-masing. Dan saya lebih percaya itu adalah bahasa pertobatan. Itu adalah bahasa lain, bahasa pertobatan. Kita melihat pada waktu itu Petrus
yang dia menyangkal Yesus 3 kali. Bahasa penyangkalan diganti dengan bahasa pertobatan. Sehingga Petrus dari orang yang menyangkal Yesus menjadi orang yang berani mati, mempertahankan imannya, bahkan mati disalib terbalik. Karena mempertahankan imannya, ada perubahan dalam hidupnya. Thomas yang ragu-ragu, tapi berubah menjadi bahasa iman yang luar biasa. Dia percaya pada Yesus. Jadi ada peristiwa Pentakosta akan membuat kita ada perubahan yang luar biasa. Perubahan yang radikal. Bukan perubahan yang setengah-setengah, tapi perubahan yang radikal, yang menyeluruh. Karena kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan bahasa itu juga berkata bahasa kesaksian. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9 sampai 11, dikatakan demikian. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirena, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, apalagi, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbahasa sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi mereka melihat berkata-kata dengan bahasa lain itu seperti bahasa-bahasa yang mereka punya sendiri. Dan dikatakan mereka semua berbicara tentang kebaikan Tuhan. Inilah kesaksian. Berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Saudaraku, kalau Roh Kudus turun menjamah hidup saya dan saudara, kita akan mengalami perubahan radikal. Bukan setengah-setengah. Bukan ragu-ragu. Bukan pelin-pelan. Tapi sungguh-sungguh ada keyakinan radikal. Itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang dulu bahasa bergosip akan diubah dengan bahasa kesaksian. Bahasa menguatkan satu sama lain. Ini kuasa Roh Kudus. Saya merindukan saudara semua mengalami kuasa Roh Kudus ini. Ada perubahan yang radikal, yang luar biasa secara sungguh-sungguh. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan ini. Dan dikatakan kiranya api Roh Kudus itu, angin, tiupan angin yang kencang yang menggambarkan Roh Kudus. Kuasa api seperti nyala-nyala lidah api. Dan bahasa-bahasa lain itu, semua itu menggambarkan Roh Kudus yang curahkan pada kita. Itu berdampak, mengubah secara luar biasa, mengubah secara radikal, sehingga hidup kita benar-benar bukan saja menjadi orang Kristen KTP, tapi benar-benar mendapat menjadikan orang yang mengalami hidup baru, yang diberi kuasa luar biasa oleh Tuhan, sehingga berdampak dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat dari Pentakosta, Tuhan berkati kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terima Roh Kudus itu. Kami terima kuasa itu ada dalam hati kami. Biarlah kuasa itu terus menyala-nyala dalam hati kami. Dalam hidup kami. Tidak akan dipadamkan apapun juga. Biarlah tanda-tanda itu tetap menyertai kami ya Bapa. Ada kuasa yang luar biasa yang boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Bila kami menjadi kesaksian luar biasa, menjadi kesaksian, menyaksikan tentang Allah, tentang kehebatan Allah, tentang kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Biar kami membakar, kami membuang sampah-sampah dosa yang ada dalam hati kami. Kami hancurkan kuasa dosa di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus membakar kuasa itu, menjamah kami menjadi orang yang dipakai Tuhan dalam hidup kami, yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Kita naikkan pujian. Menjadikan kerinduan kita, menyanyikan pujian ini. Ya Roh Kudus, sucikan hati nuraniku. Bila menjadi doa saudara semua pribadi-pribadi, nyatakan dengan ketulusan hati saudara pada saat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, biar Roh Kudus terus menyala, membakar jiwa kita dengan kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Ya Roh Kudus, sucikan hati nuraniku, sinari seluruh hidupku dengan cahaya-Mu. Ya Roh Kudus, sucikan. Ya Roh Kudus, sucikan Niatku yang bebal, niatku yang bebal, ajarkan pada hamba-Mu hasrat-Mu yang kekal. katakan sucikan, sucikan. Sucikan, sucikan, ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus, sucikan. Saudara berdoa, musik akan dimainkan. Silakan berdoa. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Bertatalah, berkuasalah dalam hidup kami. Supaya diubahkan, mengalami hidup baru. Ada tanda-tanda yang menyertai saudara, membakar semua sampah dosa. Mohonkan doa bagi saudara, supaya Roh Kudus itu yang dicurahkan bagi saudara benar-benar berdampak dalam hidup saudara. Kita pujikan bait ketiga. Ya Roh Kudus, sucikan jiwa dan ragaku, hingga ku turut perintah-Mu dan hidup Bait keempat. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, sucikan jiwa dan
sucikan, 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 ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus, sucikan. Katakan refnya. Sucikan, sucikan, ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus, sucikan. Kita akan respon pada saat ini. Mari buka hati saudara. Mari buka hati. Jangan setengah-setengah. Kita percaya Yesus. Ada kuasa-kuasa yang Tuhan berikan. Dan tanda-tanda itu menyertai saudara yang sungguh-sungguh menerima kuasa Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh saudara. Buanglah pikiran saudara, mungkin saat ini memikirkan sesuatu, tapi masih fokus menyembah Tuhan. Kita katakan dari awal, Roh Kudus. Hadir di sini, yakinlah Roh Tuhan ada di dalam hati saudara. Mengerti kerinduan saudara, mengerti pergumulan saudara. Dia seperti angin, tidak nampak, dan gedung dasar kuasanya. Dia seperti lidah api yang membakar segala dosa, sampah-sampah dosa, memurnikan kita, supaya kita dimurnikan iman kita, dimurnikan motivasi kita kalau kita mengikut Yesus. Katakan lebih sungguh. Dialah penghibur, Dialah penolong yang diutus Bapa kita di dalam hidup kita. Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan dari awal, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari beri sama-sama. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati. Ku buka Tuhan, hati kuasa-Mu. untuk Ayo Roh-Mu kami semua. Biarlah Tuhan. kudus membakar hati kami. Ku buka hati Menyala-nyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan kuasa Bapa, tanda-tanda menyertai kami. Dalam nama Yesus, dinyatakan bagi kita semua. Dalam nama Yesus, katakan bagi kami kuasa-Mu. Buka hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pujilah Tuhan. Anugerah Tuhan. Terima kasih. Menyala-nyala dalam hidup kami. Biarlah kuasa memenuhi kami, memenuhi tempat ini. Sebab Engkau berkuasa, sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau penolong kami. Yesus, Yesus, panggil nama-Mu, nama yang penuh kuasa, menguasai kami, rahmati kami, membakar jiwa kami, supaya dikuasai yang dasar itu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Kiranya Allah Bapa, sumber kasih, kiranya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, kiranya Roh Kudus yang menolong kita dari hari ke hari, senantiasa menyertai saudara semuanya. Ulanglah dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu.
Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Dan jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu memperingati Pentakosta sudah berakhir. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Dan juga kita mau bersalaman dengan pendeta dan ibu. Tuhan Yesus memberkati.